TNI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan Allah Subhanahu wa taala, salawat salam untuk Nabiina Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami bersyukur dan berbahagia sekali sore ini bisa bersama dengan panjenengan semuanya untuk bersama-sama belajar. Kami memang di grup HNI Solo Raya, waktu itu grup Burok Sukoharjo, berusaha untuk mengisi ruang-ruang kosong di sela-sela SPP nasional maupun kegiatan-kegiatan nasional dan mengisinya dengan materi yang kira-kira belum tidak disampaikan SPP nasional. Terima kasih kepada panjenengan semua yang telah bergabung dan berkenan sharing bersama kami di room ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu Allah ini sebagian saja, karena tentu kami hanya sekedar sharing, lebih khusus memperkaya diri kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk panjenengan semua. Baik Bapak Ibu, kita mulai kali ini dengan materi pertama seperti janji kami di publikasi yang telah panjenengan simak tentang konsep kedokteran Islam. Mohon maaf tidak semua kami sampaikan, nanti yang penting saja yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan atur ke. Sekiranya itu kurang maka akan kita lewati untuk mempercepat dan menyingkat waktu. Baik Bapak Ibu, ini cuma lewat saja. Kedokteran Islam ini adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh kita sebagai umat Islam ini, yang tentu saja konsepnya itu sangat dan relatif berbeda dengan konsep kedokteran yang ada. Nah, dasar yang kita pakai tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Dan riwayat-riwayat yang mutawatir berkaitan dengan kebiasaan Nabiullah Rasulullah SAW dalam menjaga, merawat, menangani, membantu dan dibantu oleh sahabat-sahabiyahnya ketika beliau memelihara kesehatan maupun dalam kondisi sakit. Berarti kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Kata Imam Syafi'i, kesehatan itu seperti mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakit atau orang lain yang melihat kita. Namun kita sendiri sering tidak mampu melihatnya, atau kadang itu membuat kita lupa untuk mensyukurinya dengan baik. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tentu dengan hal demikian banyak orang yang akhirnya, mohon maaf, ingat sehat itu ketika dia sakit. Baru ingat betapa nikmatnya sehat, baru ingat betapa berharganya sehat ketika dia sedang sakit. Nah, kala sehat, dia terlupa menjaga nikmat ini dan tidak merawat hidupnya itu dengan baik, melakukan gaya hidup yang destruktif dan tidak menginvestasikan hal-hal yang positif yang bisa membangun kesehatannya, justru sebaliknya. Apalagi yang usia muda yang tidak pernah sakit biasanya lupa dan akhirnya cenderung untuk melupakan sehat ini. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Menurut WHO, sehat dan sakit itu adalah keadaan fisik, mental, sosial yang tidak ada keluhan sama sekali. Jadi WHO itu menilai seseorang itu sehat ketika tidak ada masalah kesehatan. Ini nanti cukup berbeda dengan tinjauan kita. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 memaknai kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan seseorang itu untuk hidup secara produktif. Jadi ada tambahan produktif. Menurut kita, kesehatan adalah keadaan seimbang. Keadaan seimbang. Apa saja yang seimbang nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Kesehatan dalam perspektif Islam adalah bagian dari tujuan maqasid maqasid syariah. Tujuan dasar kenapa syariat ini dihadirkan. Ya, untuk memelihara agama, untuk memelihara nasab, untuk menjaga fisik dan menjaga keturunan. Makanya kita di HNI menjaga kesehatan fisik kita ini kita niatkan dalam rangka bagian dari cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat kesehatan, dan dengan nikmat kesehatan ini kita berusaha untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian dasarnya setiap upaya kita untuk merawat kesehatan kita maupun kesehatan orang lain itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Syafi'i pernah mengatakan salah satu yang paling penting, ya, ilmu yang paling penting setelah ilmu din, ilmu tentang agama, ilmu tentang memahami Allah, memahami Islam, memahami kewajiban syariat, itu adalah tentang kesehatan. Selanjutnya kembali. Nah, inilah yang dimaksud dengan keseimbangan itu. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Kesehatan yang kita maksud adalah keseimbangan 4 elemen pokok dalam tubuh kita, atau yang kita kenal dengan al-quwatul fitrah. Ini juga berdasarkan karya monumental beliau Al-Imam Ibnu Sina, Bab Kesehatan Islam. Jadi keadaan sehat seseorang itu manakala keempat kekuatan fitrah ini, kekuatan alamiah kita ini dalam keadaan yang seimbang. Apa itu? Yang pertama adalah kekuatan spiritual. Apa itu maksud kekuatan spiritual? Kekuatan spiritual bukan berarti berarti hanya, ya, orang yang tampak rajin sholatnya, mungkin tampak solih pribadinya. Tapi yang dimaksud kekuatan spiritual itu lebih dari itu, adalah keyakinan, iman yang kokoh, ya, iman yang kokoh dan kuat terhadap apa? Terhadap keadaan kita, keyakinan kita terhadap kondisi kita, ya, terhadap kondisi kita, termasuk kondisi sehat dan sakit ini. Maka iman yang kokoh dan mantap ini yang melahirkan keyakinan yang benar tentang bagaimana mensikapi keadaan sehat dan keadaan sakit. Nah, ketika sudah seperti itu, maka orang akan stabil emosinya, akan stabil mentalnya, dan insya Allah yang demikian akan berdampak baik pada kesehatan fisiknya. Yang spiritual yang mantap ini, dia meyakini likulli da'in dawaun. Setiap sakit itu pasti Allah berikan jalan keluarnya, insya Allah. Ya. Dawa, Bapak Ibu, dawa ini sedikit berbeda dengan asyifa.
Ya. Kalau dawa ini yang dimaksud adalah sakit yang bersifat fisik. Sakit yang bersifat fisik, maka insya Allah setiap sakit yang fisik itu Allah sudah turunkan juga obatnya. Permasalahannya adalah tidak setiap sakit obatnya sudah diketahui oleh manusia. Ini, sudah diketahui oleh manusia. Oleh karena itulah Allah mengkaruniakan tubuh kita ini ya kekuatan yang luar biasa yang hampir ya 80%, 90% sakit itu bisa diatasi oleh tentara kita sendiri alias imunitas kita sendiri, imunitas fisik. Ya, ini yang masalah yang saya maksud fisik. Ketika kita ngomong dawa tentang fisik, permasalahan fisik, maka pasti ada obatnya. Hanya manusia sudah mengetahui atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, asyifa. Kalau kita beralih ke asyifa, maka asyifa ini bermakna bukan hanya permasalahan fisik. Maka kita sering mendengar Al-Quran itu adalah syifa. Syifa apa? Syifa itu berarti obatnya fisik dan juga obatnya hati. Obatnya fisik dan obatnya ruh juga. Jadi lebih luas. Kalau kita ngomong syifa, insya Allah lebih luas maknanya daripada sekedar dawa. Maka dawa di sini yang dimaksud adalah kita yakini bahwa setiap sakit ada obatnya insya Allah. Nah ini melahirkan semangat juang yang luar biasa. Ketawakalan, kepasrahan, semangat juang yang luar biasa. Inilah spiritual. Dan ini 50% mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang kedua, emosional. Kekuatan emosi, kestabilan emosi, pengendalian perasaan, keterampilan kita untuk mengelola mood, mengelola hati kita dengan baik, itu mengaruhi sebagian besar kesehatan kita. Kalau menurut kita itu 20% berpengaruh pada kekuatan kesehatan kita. Yang ketiga adalah mental. Mental ini adalah berbicara mengenai pola pikir, cara memandang kita. Kalau spiritual lebih ke maknawiyah, ke hati, keyakinan, mental terkait dengan cara kita berpikir. Dan nanti ini akan mengembangkan kalau di apa namanya ilmu psikologi, maka akan kita kenal yang namanya pengembangan coping, kemampuan seseorang untuk mengembangkan pola cara menyelesaikan masalah. Ini berkait dengan mental. Yang terakhir, fisik. Fisik itu ternyata hanya 10% katanya. Kekuatan fisik, kesehatan fisik, ya herbal yang kita manfaatkan, berobat ke dokter, periksa ke rumah sakit, itu hanya 20%. Konsep ini tentu berbeda dengan konsep keyakinan medis konvensional tentang kesehatan masyarakat secara umum. Kalau yang bisa dipakai, ya ilmu lama menggunakan konsep HL Bloom. Kesehatan dipengaruhi oleh genetis, ya, faktor keturunan, dipengaruhi oleh layanan kesehatan, dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi cukup berbeda. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Ini penting sekali 4 kuatu fitrah ini untuk kita pegang, karena ini nanti menjadi dasar kita, basic cara berpikir kita untuk menghadapi dan mengelola kesehatan kita. Bapak Ibu, untuk apa namanya konsep kedokteran ini ada dulu. Dokter lain kok belum mau maju. Kita coba.
Ini ya. Adapun ada mafi berdasarkan tadi, maka pengertiannya adalah seluruh ya sarana, cara memelihara, ya, cara menjaga, cara mengobati ya orang yang sehat maupun orang yang sakit, ya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ya riwayat-riwayat yang sahih Rasulullah SAW. Maka nanti Bapak Ibu, sandaran kita tentu saja adalah kaidah dasar bahwa seluruh material, ya material apapun itu boleh digunakan untuk pengobatan selama dia itu halal, selama dia halal. Selama dia halal, maka dia boleh dimanfaatkan dan selama dia tidak membahayakan akidah kita. Selama dia tidak membahayakan akidah kita, tidak menyebabkan kita jatuh kepada kesyirikan, tidak ada larangan yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu, insya Allah metode atau cara pengobatan itu boleh dipilih, boleh kita ambil sebagai cara pengobatan yang benar. Maka sesungguhnya kita demikian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masih hidup bersama di tengah para sahabat, hidup sehat Rasulullah itu lebih berdasarkan cara mengatur pola makan dan minum yang benar. Kita sekarang namanya kenal food combining, saum, minum madu, minum air putih, minum berbagai biji-bijian, zaitun, herba, dan lain sebagainya, termasuk berbekam dan juga ruqyah syariah, itu adalah bagian dari tibun nabawi. Lalu di mana posisi pengobatan modern saat ini? Posisi pengobatan modern, Bapak Ibu, sama dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya. Selama cara pengobatan itu ya tidak menyelisihi ya syariah, tidak keluar dari aturan-aturan syariah, dan tidak menimbulkan madharat untuk diri kita, ya, maka kita bisa mengambilnya dan menggunakannya untuk mengatasi dan menjaga masalah kesehatan kita. Tentu dalam hal ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita berusaha untuk memanfaatkan dan memastikan perangkat-perangkat modern sekarang ini tidak jatuh kepada perkara yang haram. Karena perlu diketahui, obat medis konvensional itu sangat rawan tercemar dengan tambahan-tambahan yang haram. Setidaknya subhat. Karena itu metode yang dipilih berdasarkan riwayat Nabi ini, setidaknya kita mencari bahan mana yang paling alamiah, ya, yang halal, yang menimbulkan paling sedikit madharat. Inilah mengapa kita sering mengambil obat-obat medis simptomatik itu sebagai pilihan yang terakhir. Karena kalau Bapak Ibu ketahui, ini teman-teman yang medis pun seperti itu juga. Coba Ibu kalau sowan ke Pak Dokter, periksa, sowan ke Bu Bidan memeriksakan anaknya, tanya Bu Bidan, tanya Pak Dokter, kapan mereka memberikan obat kimia itu kepada anak mereka? Kapan mereka memakan obat kimia itu untuk diri mereka? Maka sebagian besar akan menjawab, kami baru memanfaatkan obat itu ketika dalam keadaan betul-betul sangat membutuhkan. Artinya memang darurat dan perlu pengobatan itu. Maka mereka baru ambil
dan manfaatkan obat-obatnya. Rata-rata seperti itu. Nah, kita pun harusnya juga seperti itu. Saya dan kebanyakan orang awam itu sebaliknya. Setiap sakit mereka berpikir penyelesaian obat tidak sepenuhnya salah ketika, mohon maaf, mindset teman-teman medik, paramedik yang kita temui itu sudah berpikir mohon maaf ya, manfaat ya, efek samping itu kita kenal dengan pengobatan rasional. Nah, kebanyakan obat itu banyak yang tidak rasional, yang tidak diperlukan juga diberikan begitu. Ini penting untuk kita pahami dengan baik agar kita memilih ya cara pengobatan yang tepat untuk keluarga kita. Bapak Ibu, kami lanjutkan. Nah, kembali ke tadi, posisi pengobatan konvensional. Ini dibolehkan selama tidak membahayakan akidah kita dan selama bahan yang dimanfaatkan itu halal. Saya juga berpesan ya Bapak Ibu, di HMI kita dipesankan untuk memilih dan meminimalkan semaksimal mungkin madharat yang timbul. Contoh ini, mohon maaf. Berkaitan misalkan dengan berbekam. Banyak dari kita memilih berbekam karena menyadari itu bagian dari sunnah. Namun terkadang karena keterbatasan ya pembekam yang umahat misalkan. Ada umahat itu yang dibekam kepada seorang pembekam yang laki-laki. Nah, ini tentu perlu dipikirkan antara manfaat dan madharatnya karena berbekam pasti akan membuka aurat. Dan juga memilih dokter. Nah, kami menyarankan misalkan ketika jenengan periksa kehamilan untuk ibu-ibu kita ya, untuk umahat, periksa kehamilan atau periksa yang lain lah, sebisa mungkin ya memilih pelayanan kesehatan yang sama jenis kelaminnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi di dalam pengertian tibu nabawi mencari kesembuhan itu bukan hanya berpikir bagaimana kita sembuh dan sehat. Tapi kita berpikir bagaimana selama proses kita memilih cara-cara untuk ketemu selalu berada di atas jalan ya petunjuk syariah dengan harapan apa? Dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari usaha yang kita lakukan. Karena kita menyadari sebelumnya tidak setiap usaha, tidak setiap ikhtiar itu selalu bergaris dengan hati. Ikhtiar adalah hak kita, sedangkan hasilnya apa? Sembuh, sehat, atau tidak sembuh itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami dengan baik karena ini menjadi dasar kita. Ini video tidak perlu kami putar. Baik, Bu. Prinsip berobat bagi muslim tadi di depan sudah banyak kami sebutkan. Ini lebih dijelaskan lebih detail. Yang pertama adalah yakin bahwa Allah saja yang menyembuhkan. Kedua, menggunakan zat yang halalan wa thayyiban. Maka kita berusaha menghindari seminimal mungkin zat yang jelas halalan. Kita coba ini. Tidak membawa madharat. Ya, tapi saya sampaikan efek sampingnya, antara manfaatnya dan bahayanya seperti apa. Atau mengkombinasikan ketiga-tiganya. Maka itu kita kombinasikan. Oke. Hasilnya dia ada doa, ilmu, ikhtiar, dan tawakal. Jadi ketika kita sakit, kita pertama ridho dengan sebaik-baiknya ridho atas apa yang diberikan Allah SWT dan selanjutnya berikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT. Nah, ini proses terjadinya sakit menurut kita, menurut herbalis Bapak Ibu. Jadi banyaknya tekanan psikologis. Tadi perlu dipahami bahwa kuatul fitrah itu terdiri dari berapa Bapak Ibu? 4 ya. Spiritual, mental, emosional, fisikal. Jadi yang kita maksud tumpukan toksik pada tubuh kita itu
bukan hanya toksit fisik Bapak Ibu. Toksit fisik itu apa sih? Kita sudah umur sekian lama, itu fisiknya itu tentu banyak menurun karena toksit, karena racun dari luar. Contoh ya, cemaran air, cemaran udara, cemaran kebisingan, macam-macam itu akan menyebabkan fisik kita menurun. Makanan, minuman, ya, yang tidak alamiah, berpengawet, berwarna, pengental, ya macam-macam lah. Intinya itu bisa melemahkan tubuh kita. Namun toksit yang kita maksud bukan hanya sekedar itu. Kita kembali ke pijakan dasar kita bahwa kesehatan itu dibangun atas 4 kuatul fitrah. Spiritual, emosional, akal, dan fisik itu. Nah, kalau tadi fisik karena dipengaruhi berbagai cemaran dan makanan dan lain sebagainya, ya olahraga dan macam-macamnya, maka spiritual kita itu ketika terganggu itu juga bisa mempengaruhi semuanya. Contoh, ya orang karena imannya lemah, tidak mendapatkan ilmu yang benar, maka toksik spiritual itu apa? Dia tidak meyakini bahwa dawa sifat itu prerogatif Allah. Maka ketika dia sakit berlebihan, sakit kronis terus-menerus tahunan, tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia pergi ke dukun misalkan. Ini kan toksit spiritual, dia tidak sabar. Atau yang kedua, dia putus asa. Putus asa akhirnya apa? Putus asa itu nanti outputnya kan bisa dua, Bapak Ibu. Outputnya bisa dia berhenti berikhtiar kepada Allah, berhenti melakukan ikhtiar, dan itu mendolimi diri sendiri. Dan yang kedua, atau apa namanya, tidak tawakal terhadap takdir Allah ya kalau kita berhenti ikhtiar. Yang kedua, bisa jadi dia putus asa. Kalau sudah putus asa, toksit spiritual tadi ya, toksit spiritual. Ya, dia tidak menjalankan sholat, dia tidak pernah dekat dengan zikir dan toksit spiritual. Efeknya luar biasa. Itu bisa melemahkan seluruh spiritual kita, fisik kita. Toksit emosional pun begitu. Ya, toksit akal pun begitu ya. Cemaran-cemaran informasi yang tidak benar. Ya, itu akan merubah akal kita. Cara berpikir yang salah akan menimbulkan kita mengambil keputusan yang salah dan seterusnya. Maka itulah yang kita maksud dengan toksit. Itu akan menurunkan imunitas. Tubuh kita, imunitasnya akan menurun. Imunitas adalah seluruh kekuatan fitrah tubuh kita di dalam menjaga kesehatan. Jadi berbeda dengan konsep imunitas yang ada di kedokteran konvensional. Kalau di kedokteran konvensional, ilmu kesehatan konvensional murni, yang dimaksud imunitas adalah daya tahan fisik tubuh kita yang diwakili oleh kita kenal secara awam ya sebagai misalkan sel darah putih. Ya pasukan imunitas kita. Ya kekuatan dalam tubuh kita. Imun, ketahanan alamiah dari dalam tubuh kita. Secara fisik saja. Tapi kalau imunitas yang kita maksud ya imunitas keempat kuatul fitrah. Nah itu menyebabkan penyakit semakin bertambah dan semakin parah dan akhirnya akan sulit diobati dan dia akan menimbulkan penyakit. Jadi perbedaan prinsip di sini Bapak Ibu dengan yang kita pahami selama ini, kalau yang kita pahami selama ini sakit itu disebabkan faktor dari luar. Misal sakit tipes, maka penyebabnya apa? Penyebabnya adalah cemaran, ya infeksi bakteri tipes. Sakit apalagi yang karena virus seperti sekarang ya COVID-19. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita terinfeksi virus corona 19 dan seterusnya. Nah, dipadukan dengan kelemahan imunitas fisik maksudnya. Tapi kalau kita memahami, Bapak Ibu, dari definisi yang kita punya ini, maka kita memahami bahwa seluruh agent dari luar tadi, insya Allah bisa kita kendalikan dengan baik apabila kita memiliki faktor imunitas yang kuat. Mentalnya kuat, spiritualnya kuat, emosionalnya kuat, fisiknya kuat. Insya Allah
infeksi dari luar bisa kita atasi. Itu perbedaan cara melihatnya. Ya sebetulnya saling kombinasi ya, saling melengkapi. Dua-duanya berperan, namun nanti cara pandang yang berbeda ini menyebabkan cara mengatasi juga yang berbeda. Bapak Ibu, ya cemaran-cemaran tadi akan melemahkan tubuh kita, dan untuk itu ketika sudah pada titik tertentu, ini saya kesini aja. Saya pikir yang bawah ini kami lewatkan, jadi kami kesini lagi Bapak Ibu, agar lebih menjelaskan. Nah, sini. Nah, kesini lagi ya. Kita kesini lagi. Jadi begini, perbedaan cara pandang tadi melahirkan ini. Kita ya akan lebih fokus bagaimana menjaga diri kita, hostnya ya, orangnya, itu untuk tetap kuat. Ya, secara fitrah ini, keempat-empatnya ini, sehingga tidak gampang sakit seperti itu. Nah, kalau pengobatan konvensional fokus pada bagaimana mencari ya obat-obat ya untuk mengatasi infektan tadi. Bagaimana membunuh virusnya, bagaimana mengatasi penyebabnya dan sebagainya. Tentu yang terbaik adalah mengkombinasi keduanya. Dengan catatan sekali lagi, obat-obat yang kita pilih untuk tadi ya antibiotik dan semacamnya itu kita lihat manfaat dan madharatnya terhadap tubuh kita. Karena banyak pengobatan yang dia ditujukan untuk mengatasi atau membunuh parasit, infektif, ya, virus, ya, bakteri dan sebagainya. Namun dia juga malah berdampak panjang, jauh ke belakang, itu melemahkan tubuh kita. Ini perlu dipikirkan. Apakah kita membutuhkan obat itu? Apakah kita cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Bapak Ibu, untuk kedokteran Islam, saya pikir ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami akan coba berlanjut, ya, ke materi berikutnya, ya. Ini kan Bapak. Maaf, tunggu sebentar ya. Proses loading. Ini mohon maaf Bu, coba semuanya ya. Laptop saya yang lebih kuat itu malah error kalau di screen share screen belum stabil. Ini laptop jadul, jadi mohon ditunggu, mudah-mudahan bisa keluar nih tampilannya. Kita buka PDF untuk verbalogi. Nah, setelah kita tadi memahami tentang kedokteran Islam,
dari kedokteran Islam, apakah ada pertanyaan dulu, Pak, Ibu? Ada pertanyaan buatan Pak Narto untuk kedokteran Islam? Silakan kalau ada yang bertanya boleh dibuka mic-nya sebelum nanti kita ke herbologi. Kita bahas cepat nanti herbologi. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang herbologi. Bapak Ibu, ada 5 kompetensi dasar yang harus kita pahami berkaitan dengan herbologi dasar yang pertama ini. Yang pertama, memahami konsep tentang pengobatan dengan herba. Memahami konsep herbalis, memahami perbedaan antara memanfaatkan herba dan obat-obat kimia sintetis. Memahami tujuan pengambilan herba dan bagaimana mengamalkannya. Ini 5 prinsip penting. Jadi nanti cukup 5 ini dulu Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak. Agar penjenengan nanti yakin ketika mengamalkan herba dan memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari kita. Ya sekedar testimoni ya untuk kami dan keluarga. Dulu karena saya seorang paramedik, saya perawat, itu juga perawat, jujur saja ya yakin ya, tidak yakin. Setelah akhirnya ya alhamdulillah dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, bismillah ya titik kami yang dan tidak pernah kambuh lagi sejak 2012 ketika kami memanfaatkan herba. Istri kami semakin sehat, alerginya semakin terkendali dan hampir tidak pernah alergi kecuali sedikit melemah saja ketika haid misalkan seperti itu. Selebihnya alhamdulillah sehat. Dan banyak mitra-mitra kami, teman-teman kami, keluarga kami yang tertolong dengan wasilah ya perantaraan herba. Itulah yang buat kami semakin yakin ya. Maaf kami nggak bisa geser ke bawah bentar ya. Nah, alhamdulillah saya. Baik Bapak Ibu, ya, mungkin kami tidak terlalu terpaku pada nafas. Tapi kita kuasai ya Bapak Ibu. Dasarnya kedokteran Islamnya sudah kita pahami. Sekarang konsep ilmunya secara sederhana, simpel, agar jenengan memahaminya cepat. Apakah yang dimaksud dengan herba? Herba itu asal katanya dari herbal atau herba yang kita maksudkan adalah tumbuhan, ya tumbuhan. Tapi yang kita maksud dengan herbologi, ya zat yang kita manfaatkan ini sebetulnya tidak terbatas hanya pada tumbuhan. Karena unsur yang dominan dimanfaatkan untuk pengobatan itu herba alias berasal dari tumbuhan, maka orang lebih kenal dengan nama herba. Namun sesungguhnya pilihannya bebas. Boleh tumbuhan, asalnya ya, boleh hewani, ya, boleh dari yang lain, mineral ya, dari air, ya, batu, dan lain-lain. Semua yang sifatnya ada di alam ini alamiah dan halal bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Itu yang dimaksud dengan herba. Kalau konsep pengobatan herbanya ya seperti tadi yang kami jelaskan di konsep dasar kedokteran Islam. Herbalis. Herbalis siapa? Herbalis adalah orang yang dianggap punya kompetensi, punya kemampuan ya dalam ilmu herba. Ya, ilmu pemanfaatan herba untuk apa namanya? Menjaga kesehatan dan mengatasi masalah kesehatan. Bapak Ibu, tentu kami tidak mengklaim diri sebagai seorang herbalis ya, karena ilmu kami sangat cekak, sangat sedikit. Yang kami pahami selama ini adalah ilmu herba, itu pun terbatas dengan HNI. Tentu di luaran sana sangat banyak ya orang-orang yang ahli dan menguasai ya herba-herba yang lain dan lain sebagainya. Namun untuk kita mitra-mitra HNI, alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan memanfaatkan herba yang ada di HNI itu sudah cukup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan keluarga kita. Ya, permasalahan kesehatan keluarga kita banyak yang cukup kita atasi dengan ilmu yang kita punya di HNI dan dengan herba yang kita punya. Itu catatannya Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga ya, perbedaan antara herba
ya, pengobatan herbal dan pengobatan kimia sintetis. Nah, ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 ya perbedaan yang bisa kita catat. Yang pertama, pengobatan herbal menggunakan bahan alamiah. Pengobatan sintetis ya mengambil zat aktif melalui penelitian panjang menggunakan bahan kimia sintetis. Yang kedua, secara umum herbal yang kita punya karena dia utuh dari bahan alamiah, dia bersifat probiotik. Artinya lebih membangun. Sedangkan secara umum obat-obat kimia sintetis itu bersifat toksit. Makanya kalau kita bertanya pada para ahli tentang obat kimia, obat itu adalah racun yang dikendalikan, digunakan secara terbatas untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Nah, itu kata-kata yang dipilih seperti itu. Maka kalau herbal kita berbeda. Dia dikonsumsi aman bagi tubuh kita. Tidak menimbulkan efek samping. Tidak menimbulkan madarat, tidak menimbulkan mafsadat terhadap tubuh kita. Nah, maka herbal ini karena kita pilih dari alamiah, ya, dia lebih bersifat holistik, menyeluruh, mengobati masalah kesehatan penyakit pelan-pelan, ya membongkar masalah sakitnya, ya sehingga dia akhirnya sembuh total. Sedangkan kebanyakan metode pengobatan kimia sintetis lebih berfokus pada gejala sakit dan bagaimana menyelesaikan masalah sakitnya itu saja. Kurang berpikir secara holistik manfaat dan madaratnya untuk hostnya, untuk manusianya sendiri. Sedang kita berpikir lebih global, lebih holistik insya Allah dalam mandang ini. Jadi sembuh sehat secara cepat itu bukan satu-satunya tujuan dalam pengobatan kita. Begitu. Yang kelima, tidak ada efek samping. Nanti ada DOC ya. Kita kenal ada namanya DOC, Direction of Use. Nah, ini berbeda dengan efek samping yang kita kenal di pemanfaatan obat kimia sintetis. Kalau DOC ini adalah tanda sifat ya yang menyertai respon tubuh kita ketika mendapat terapi herbal ini, ya terkadang seperti ada masalah, seperti efek samping, ya tak lebih terasa sakit, kadang diare, mungkin kadang kakinya cibit-cibit, pinggangnya keju dan sebagainya. Ini bukan efek samping, tapi dia direction of use. Itu justru ketika herbal mulai bekerja, ya, untuk mendetok masalah tubuh kita secara pelan-pelan. Nah, ini yang terakhir, yang keenam, obat kimia terkesan lebih cepat. Obat herbal terkesan pelan dan lebih lambat. Namun ketika tubuh ini sudah didetok dengan baik, lebih khusus pencernaan Bapak Ibu, karena masalah fisik biasanya itu masalah 50% penyebabnya adalah masalah sistem pencernaan kita. Ketika sistem pencernaan kita didetok dengan baik, herbal dapat bereaksi dan bermanfaat dengan cepat dan baik. Nah, prinsip kerja herbal ini tidak ada di sini, mungkin ya. Coba kami cek apakah ada di sini. Prinsip, nah ini ada. Ini. Ya, memanfaatkan herbal tujuannya ada 5 ini Bapak ya, A, B, C, D sampai E. Ini membantu menyembuhkan masalah ya, waktu kita mengembalikan keseimbangan tubuh dan lain-lain. Nah, cara prinsip kerja herbal itu secara sederhana dapat kita pahami agar jangan cepat memahami itu 4R ini Bapak.
R. 4 R. Yang pertama adalah rilis, mengeluarkan, mendetoks. Ini di titik inilah kadang-kadang orang tidak sabar untuk memakan herbal yang ada. Baru memakai herbal, maksudnya Pak saya memakai herbal kok gini, kok lama, tidak sembuh-sembuh. Ini malah kok badan nggak enak seperti ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti itu biasanya ya di 2 minggu, 3 minggu, ya ini batasan rilis ini tidak ada pedoman khususnya Bapak Ibu. Karena bukankah kita terpapar toksit itu dalam jangka waktu panjang juga sampai kita sakit. Nah ini kadang tidak kita sadari, kita terlalu terburu-buru. Maka rilis ini penting untuk dilakukan sebelum kita mencapai tahapan rileks. Maka saya sering menyampaikan ke mitra-mitra kami dan ke teman-teman yang sharing tentang masalah kesehatan itu, konsep herbal itu yang pertama itu adalah mencapai titik nol dulu. Jadi kalau saya istilahkan, dulu ketika kita bermasalah sakit dengan berbagai toksin itu, tubuh kita menjadi minus misalkan begitu. Maka rilis ini, ya, detoksifikasi ini bermanfaat untuk mengangkat tubuh kita agar nol dulu. Maka racun-racun dikeluarkan. Yang dari pencernaan ya lewat pencernaan. Yang di darah mungkin bisa dengan dibekam, dijamah. Dengan herbal-herbal yang bermanfaat untuk sirkulasi darah dan seterusnya. Ya yang di hati ya dengan herbal-herbal yang sifatnya bisa mendetoks hati. Di kita ada andrografis, ya, ada magavit misalkan. Itu bisa dimanfaatkan. Ada madu, ya, bisa menutrisi hati kita dan bisa mendetoks hati kita. Misalkan seperti itu. Untuk ginjal pakai ginekstrak dan lain sebagainya. Ini rilis. Tujuannya apa? Untuk mencapai tahap rileks, tubuh seimbang, stabil antara basanya, alkalinya, dan asamnya, ya, asidnya itu seimbang. Seperti itu. Sehingga harapannya dengan demikian imuniti tubuh kita akan meningkat. Yang keempat tadi saya jelaskan di kedokteran Islam di awal akan meningkat dan tubuh akhirnya akan menyelesaikan masalah kesehatannya sendiri dengan berbagai perangkatnya, perangkat hormonalnya, perangkat sistem sirkulasi darahnya, ekskresinya, semua mendukung untuk menyembuhkan ini. Dan yang ketiga setelah ini mencapai titik rileks, mencapai titik nol keseimbangan, selanjutnya adalah regeneration atau mengganti sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru. Sebentar ya izin ya, ada pelanggan. Mohon maaf ada yang butuh produk HNI. Kami lanjutkan kembali regeneration ya. Setelah regeneration ya kita lanjutkan ya memakai nutrisi yang sehat, herbal-herbal yang membantu regenerasi. Kita banyak ya herbal-herbal yang bisa membantu regenerasi, ada spirulina, ada kelosin, ya ada gamat, ada dipsqua, banyak. Itu bisa kita manfaatkan. Maka pelan-pelan tubuh kita akan refunction kembali. Fungsinya akan kembali normal, menjalankan semuanya normal kembali. Dan insya Allah pelan-pelan tubuh kita akan lebih sehat kembali. Ya. Jadi ibarat mesin yang sudah aus, ini di overhaul ya Bapak Ibu ya. Overhaul, dibersihkan semuanya, kerak-keraknya, karat-karatnya, ya dikeluarkan semuanya, diketok. Setelah diketok maka kemudian diisi dengan oli yang baru, ya, dan lain dan seterusnya. Lebih sehat kembali, dilumasi kembali semuanya, kalau lebih sehat. Bapak Ibu, saya pikir sampai ini dulu. Yang terakhir tentang cara persiapan herbal, ini kami 10 menit saja mungkin, tentang cara persiapan herbal. Secara sederhana, kita menggunakan herbal kita adalah herbal ekstraksi simplicia. Jadi diekstrak dengan sederhana, diekstrak dengan cara sederhana.
Perlu diketahui kenapa herbal kita lebih ya dibandingkan di luaran, itu karena satu, pada saat pemrosesannya kita betul memperhatikan mood, ya, membangun suasana hati para karyawannya. Maka selama proses pembuatan herbal diiringi dengan murotal, harus bersuci dulu dan lain sebagainya. Kemudian bahan yang kita pilih juga bahan-bahan yang terbaik, yang berkualitas. Bahan-bahan yang terbaik, yang berkualitas. Kita proses dengan cara ekstraksi yang menggunakan air, tidak menggunakan alkohol. Karena kita ingin herbal terbaik, kita mencari dan melahirkan produk-produk yang bukan hanya halal, tapi thayyib terbaik. Thayyib terbaik harapannya mengundang keberkahan dan bisa memudahkan Allah untuk menolong kita, mengijabah apa yang kita ingin dan herbal itu bekerja dengan baik. Nah, prinsip dasarnya adalah setiap 10 kg berat badan, maka ketika proses pengobatan itu kita resepkan 1 gram herbal. 1 gram herbal dalam 24 jam. Jadi kalau beratnya misalkan 60, maka kebutuhannya adalah 6 gram. Kalau berat badannya 60, kebutuhan herbalnya 6 gram. Mohon maaf, mungkin nutrisi tambahan seperti madu, ya, susu kambing, ya, zaitun, tidak perlu kita hitung dalam hitungan ini. Ya, itu ya, hitungan ini. Nah, begitu Bapak Ibu, itu untuk dosis dosis pengobatan. Maka di dosis pengobatan ini harus kita perhatikan betul, harus cukup dosis. Nanti maka kita kenal ada namanya rukun kesembuhan. Ini ada, kalau di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4. Sebetulnya ada 5 ya. Kita bacakan. Rukun kesembuhan itu yang pertama apa sih? Yakin, tawakal, tanpa ragu-ragu. Maka ini saya sangat penting ketika ada klien baru datang meminta sharing tentang herbal dengan kita pastikan beliau segelombang dengan kita, satu gelombang. Tadi memang harus telaten Bu kalau sedang ingin membantu orang yang mau melakukan herbal ya, harus telaten kita jelaskan dengan baik. Agar titiknya sama, ini sama-sama pahamnya dan beliau yakin ketika memanfaatkan herbal ini. Yakin tanpa keraguan. Yang kedua, istiqomah. Kalau ini bahasanya penggunaan yang berkelanjutan. Yang dimaksud adalah istiqomah sabar. Termasuk ketika menjalani proses-proses ada detoksifikasi. Yang ketiga, healing krisis atau DOC. Ini tanda dari DOC ya. Bertambahnya keluarnya penyakit, berpindahnya penyakit ke bagian tubuh yang lain yang dirasa kurang manfaat, kulitnya gatal-gatal misalkan ya, pinggang terasa pegal, ya telapak kaki terasa kebas dan macam-macam. Seperti mengulangi sejarah sakit. Ini bentuk DOC. Maka ketika DOC, apa yang kita lakukan? 1, menambahkan air. 2, menambahkan madu. Jadi minumnya harus cukup ketika kita konsumsi herbal. Kalau di sini disebutkan 2,5 liter. 2,5 liter. 2,5 liter. Kalau kami lebih suka sekitar 25% sampai 30% dari berat badan tubuhnya. Ya, kalau beratnya 90 kg, maka dia butuh 3 liter, bukan 2,5 liter. Karena kalau 2,5 liter, berat badannya 80-90 jadi kurang. Ya, jadi kurang. Harus 3 liter dia minumnya. Kemudian dosisnya diturunkan. Yang ketiga, ubah cara mengkonsumsinya. Yang awalnya sebelum makan, kita berikan sudah makan. Itu ya, Bapak Ibu. Yang terakhir ada dosis yang mencukupi ini. Ya, maka per 10 kg berat badan itu 1 gram herbal.
Contoh begini, nah sekarang. Contohnya ketika datang kepada kita klien yang mengeluh sakit lambung. Maka pertama yang kita tanyakan, Assalamualaikum Ibu, ada apa Ibu datang ke sini? Ini Pak, perut saya. Biasanya kan langsung ya, mereka sudah kemana-mana. Baru ke kita kan, herbal itu kan dulu HPA ya, harapan paling akhir. Setelah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, akhirnya ya udahlah, nyerah pakai herbal ya. Mau pakai herbal, misalkan begitu. Maka kita trace Bapak Ibu, baik Ibu, ya sudah berobat kemana saja, ke sini, ke sini, ke sini. Terus harapannya sekarang apa? Harapannya ya sembuh tentunya ya. Kita jelaskan pelan-pelan Bapak Ibu, insya Allah yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Herbal ini hanya sarana. Jadi Ibu harus meyakini ketika Ibu datang ke sini, kami herbal yang kami gunakan, hijamah yang kami berikan kepada Ibu, semuanya adalah perangkat saja. Ketika Allah nanti menyembuhkan, panjenengan akan sembuh dengan perantara herbal dan terapi kita ini. Tapi kalau Allah belum berkenan, ya mungkin nanti ada ikhtiar lain, cara lain yang akan Allah turunkan kepada Ibu untuk sembuh. Kemudian kita anjurkan apa Ibu? Kita anjurkan banyak berzikir ya. Kita minta sholatnya ditertibkan, kita minta sering baca Al-Quran, kita minta istighfar. Pokoknya satu gelombang lah dengan kita. Bahwa semua sarana ini hanya bukan tujuan. Sembuh itu bukan tujuan. Maksudnya bukan tujuan paling akhir dari kita membantu seseorang untuk apa namanya lepas dari sakitnya, tapi tujuan paling akhir dari kita berproses bersama orang yang konsultasi dengan kita atau meminta bantuan kita itu adalah apa? Dia bersabar dengan sakitnya, dia menerima sakitnya, dia ridho terhadap ketentuan Allah kepadanya, ya, dan dia bisa lebih bersyukur dan lebih baik. Itu tujuan paling akhirnya. Karena nanti orang bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Tapi setidaknya ketika dengan kita spiritualnya sembuh. Sepakat ya? Sepakat. Kalau sudah sepakat, kita lanjut. Jadi contohnya orang datang dengan masalah lambung. Maka kita nanti akan resepkan herbal, tapi sebelum itu Bapak Ibu, misalkan sakit lambung, kita harus tinjau semuanya, spiritualnya, emosionalnya, ya, polanya dia, ya, cara berpikirnya harus kita sembuhkan semuanya, harus kita bangun kerangkanya semuanya. Kalau lambung rata-rata kan penyebabnya adalah gangguan emosional. Jarang sekali orang yang datang ke kita itu bermasalah lambung itu karena makanan. Walaupun Bapak Ibu, orang yang datang kita itu rata-rata mengeluhnya, Pak, kulo bermaam pedes terus peteng kulo ra kuat jadi ini kemahku kambuh. Bapak Ibu, maem pedes niku hanya pencetus. Biasanya ada permasalahan lain. Entah itu, apalagi kalau orangnya masih muda ya, tamak muda. Kalau orangnya sudah sepuh mungkin karena tumpukan toksit. Tapi kalau orangnya masih muda, rata-rata karena gangguan emosional, beban pekerjaan yang berat, ya beban ekonomi, beban keluarga yang berat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka itu Ibu harus ya sekaligus seperti seorang psikolog ya kalau terapi sekaligus mengurai itu. Nah ini. Setelah itu baru kita resepkan herbal. Bagus, bismillah, kita pastikan dia istiqomah, itu yang penting. Maka saya sering ke klien kami, ke mitra kami, kalau ada klien mau berobat dengan herbal kita, pastikan detoksifikasinya tuntas. Ya, detoknya butuh berapa? Ya, estimasi katakanlah 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan. Maka kami memilih kepada mitra-mitra kami resepkan herbal dalam jumlah yang cukup. Makanya mohon maaf kadang-kadang orang datang ke kita itu kadang-kadang mohon maaf. Salam. Bentar ya Bu. Alhamdulillah ada pelanggan lagi. Kalau jam segini memang banyak orang yang nyari herbal ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf terganggu sedikit. Kami lanjutkan. Nah, ketika orang tadi kita lanjutkan ya, datang ke kita tadi, kemudian kita mulai resepkan. Nah, istiqomah ini penting. Penting. Banyak orang datang ke kita, herbal harapan terakhir, tapi setelah diresepkan herbal nganyang terus. Ini kemudian kita resepkan 3 macam. Misalkan
apa ya, karena sakit lambung kita resepkan apa, madu multiflora ya 3 kali 3 sendok misalkan, Magavit 3 kali 4 misalkan, ditambah apa lagi, ditambah emah ditambah yang hewani kita pilihkan gamat misalkan gitu. Tapi juga, Pak ini yang paling penting yang mana Pak? Asik gitu kan? Buat si wae Pak, itu berapa Pak totalnya? Nah gitu. Hitungannya dribble Bu, kalau untuk herbal kita. Makanya kalau saya memilih yakinkan pasien untuk bersabar dan mengambil obat ya, dalam jumlah besar. Agar apa? Agar nanti dia sabar menjalani ini. Karena herbalnya sudah ada, akan tetap dia minum. Setidaknya nanti kalau misalkan nuwun sewu ya, beliaunya kesulitan kemudian ini akan konsultasi kembali kepada kita karena herbalnya masih. Bisa kalau orang yang cuma mengambil katakanlah kita resepi, mohon maaf ya Bu ya. Ya karena diperlakukan sama dengan obat kimia ya. Kita resepi hanya 10 butir misalkan. Habis nggak sembuh sudah berhenti. Padahal baru apa ya, belum, memang dosisnya sangat sedikit ya, belum bisa. Kalau orang seperti itu Bu, kadang saya malah memilih lebih saya suruh madu sama zaitun saja. Udah, nggak usah diresepin herbal. Mahal Pak, kalau banyak-banyak katanya. Nah iya, itu. Kalau untuk herbal itu mahal Bu. Tapi iya. Kalau ya semuanya ditebus. Ini apa betul? Iya. Nah, ya yang percaya kadang orang kan itu. Maka harus kita yakinkan betul. Kita bangun persepsi yang benar tentang tadi cara kerja herbal. Ya. Kok banyak sekali resepnya gitu. Kok banyak sekali gimana minumnya gitu. Terus gimana dengan ginjal saya nanti ya ada yang gitu. Itu harus kita jelaskan Bu, bahwa herbal kita ini aman, tidak hepatotoksik, tidak meracuni hati, ya, tidak meracuni ginjal kita, gitu. Kecuali kalau ginjalnya sudah bermasalah sebelumnya ya, harus pelan-pelan. Tapi kalau ketika ginjalnya sehat, masalahnya hanya lambung, ini aman ini. Gitu. Bapak Ibu, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah materi ini begitu padat ya, begitu padat, begitu banyak yang kita paksakan untuk kita sampaikan kepada panjenengan. Tentu banyak yang belum bisa kita serap dengan baik, tapi saya yakin ada guna dan manfaatnya, dan betul-betul apabila nanti jenengan semakin mendalami, jenengan akan bertemu testimoni ya, kenyataan pengalaman kita dalam membantu klien-klien, membantu orang-orang yang membutuhkan herbal itu luar biasa. Saya ada mitra namanya Bu Asyuni di Polokarto. Ini beliau nggak rawuh sih. Bu Asyuni di Polokarto, beliau seorang penjahit Bu. Bapaknya, suaminya, beliau sendiri, bapaknya itu pernah gatal menaun, eksim. Tahu eksim ya Bu? Tahu. Eksim sama dengan autoimun nggak sih Pak? Autoimun. Ya, karena kelainan autoimun juga Bu. Alergi juga, mirip-mirip. Itu setelah kita bantu dengan zaitun, dengan mengkudu, kita telateni, sembuh dan tidak kambuh sama sekali sampai sekarang. Kena stroke ringan. Kemarin kami home sharing, beliau cerita, Pak saya sehat alhamdulillah Pak. Padahal konsultasi saya hanya lewat telepon waktu itu. Nah, seperti itu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini sangat banyak. Dan dengan inilah yang akan terus menambah keyakinan kita bahwa banyak masalah-masalah kesehatan, utamanya yang kronis namun tidak membutuhkan penanganan darurat. Maaf ya, mungkin tidak butuh operasi dengan segera, tidak butuh penanganan medis yang darurat. Misalkan kalau jantung sesak nafas luar biasa, ya memang harus oksigen, misalkan begitu. Itu ternyata dengan bantuan herbal-herbal kita, itu sangat membantu Bapak Ibu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan. Nah, baik Pak Narto, saya pikir cukup itu saja untuk dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Tanya Pak. Assalamualaikum. Oke, monggo Bu Aisyah langsung mohon.
Itu bagaimana kalau dengan orang non muslim Pak, non muslim itu Oh, itu kan kalau konsultasi dengan kita itu gimana Pak? Kan produk ini kan produknya orang muslim ya. hmm. Itu ada tetangga itu kan pengen hamil udah lama nggak hamil gitu Nah, nah itu gimana Pak? oke. Terus stepnya apa saja gitu Pak? Oh Atur ya, kiatnya ya Bu. ya kan Kalau benar kiatnya menyelesaikan masalahnya ya, kalau kiatnya begini Bu. Kalau pada yang non Muslim, ini jenengan punya masalah sama dengan saya. Bule saya itu Katolik, bule. Jadi bulenya istri itu Katolik dan dia sangat suka zaitun. Jadi kalau pegel-pegel badan gak enak itu malah beliau yang ngorak-ngorak bule-bule yang lain saudara lain, konsumsi gitu loh, ya itu nih judi gitu loh. Apik, bagus, nanti insya Allah sehat kembali. Kalau sama beliau-beliau itu Bu, dia juga mau Bu konsumsi mengkudu, berbekam, itu pernah. Jadi no problem, kita nggak usah menyebutkan. mau jadi anggota gitu gimana Pak? Kita nggak apa-apa Bu, daftarkan aja. Terus Nggak, itu mereka juga dapat cashback juga. iya Cashback. dapat cashback. Oh Mereka gitu. dapat cashback, dapat haknya semua, kecuali mereka nanti nggak bisa jadi LED, itu saja. Nggak bisa Oh, LED, berarti nggak bisa buka BC, itu saja. Tapi kalau jadi ED juga bisa, cashbacknya juga dapat, semuanya dapat. stokis nggak bisa ya Pak? Stokis Tokis bisa, oh, bisa. bisa. Ya, kalau BC ya nggak bisa. Oh, gitu. Begitu Ibu. Ya, matur nuwun Pak. Sehat semuanya. Amin. Atas Harap Mbak Esa bisa. semangat. Ibu umur berapa? Saya umur 52 tahun. 52 tahun. Insya Allah semangat. Ya. Terus, Saya punya anak berkebutuhan khusus, Pak. oh, Makanya ye. saya gabung dengan HN itu untuk orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, ye. Kami Pakai ajarnya. apa Bu? Boleh sharing Bu? Kenapa, Pak? Pakai apa? Boleh sharing? Kalau anak saya tuh tak kasih itu, apa namanya, Pak? Cantera itu apa? Teh Cetera. Androgapis itu sama gamat, Nah, sama madu pahit, madu macam pegagan saya oh, kasih. iya. Alhamdulillah anaknya itu mau Pak. Dan kami tuh pengennya tuh ngajak ibu-ibu yang punya anak-anak berkebutuhan khusus tuh untuk ini usaha ini untuk anak-anaknya biar mandiri, mereka punya penghasilan sendiri. Karena mereka juga punya hak sama kan dengan yang lainnya. Mereka itu tidak butuh dikasihani, mereka butuh dihargai gitu loh Pak. Iya. Tidak butuh dikasihani, butuhnya solusi ya Bapak Ibu. Ya dihargai juga Pak. Oh iya, iya. Anak Ibu, nuwun sewu kalau boleh ngetos Sindrom, hiperaktif Bu. Down syndrome. Oh, DS. Oke. Ibu, Ibu, mohon maaf Ya, ya panjenengan dipilih oleh Allah untuk merawat putra, mudah-mudahan menjadi wasilah panjenengan untuk sampai ke surganya insya Allah ya. amin 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 ya Tapi rabbal juga sama Bu, adik saya itu punya riwayat TORCH sehingga kehamilan yang pertama, lahir anak pertama itu disutuli itu. Tapi alhamdulillah yang lain-lain normal. Ya, waktu yang anak pertama memang kami belum kenal HNI. Terus di hamil yang kedua, alhamdulillah normal. Cuman sempat anak itu gampang kejang, gampang panas, terus sering keluar masuk rumah sakit. Sampai dokternya bilang begini, Bu. Kan dia punya 2 dokter anak. Saya ingat dokternya yang terakhir yang namanya dokter Arsi di Kediri sana, Gus. Yang pertama sudah, Mbak aku nembok, yang karena sudah sepuh yang pertama. Aku nembok pas lagi rasa sanggup Mbak, gitu. Dialihkan ke dokter Arsi. Dokter Arsi alhamdulillah qadarullah kita bantu Bu, kita bantu dengan biskua, dengan apalagi saya agak lupa, pegagan juga Bu kayaknya. Seperti itu. Alhamdulillah anak ini sekarang sudah umur 4 tahun lebih dan berkembang normal. Dulunya kita khawatir. Saya 21 tahun Pak usianya. Ya Allah. Iya Bu, kalau DS mungkin memang
memang lebih ini ya. Dia juga Ya, ini autoimun juga. Jadi badannya itu merah-merah itu seperti alergi kalau makan apa, cumi, udang, iya, seafood itu. iya. Itu kalau dokter kan nggak boleh, Bu. Ya, Bu. Iya, iya, Ikut tepung-tepung kan nggak boleh kan? iya. Iya. Tapi anak saya tak kasih orang, nggak ada masakan. Itu kan rezeki dari Allah, udah makan aja. Oke, oke, Bu. Ya, Bismillah lah ya. Ya. Iya, Kalau sekarang kami itu kasih pegagan centela ya sama Modified ya. iya. Eh, Pegagan itu saya buka loh Pak, mau loh anak saya itu. Padahal pahit kan. pahit, pegagan pahit. Iya. Karena memang dia udah biasa minum obat dari dokter itu kan pahit banget. Saya pernah ngicip itu, Masya Allah, pahitnya Pak. Sedikit tapi dosisnya itu sedikit banget. Waktu dia masih kecil ya, itu pahit banget. Nggak tahu obat apa itu. Insya Allah. Iya, Bu. Kami hanya mendoakan mudah-mudahan Ibu sabar, ya, Ibu. Nggih. Ya, Hmm. diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah dan Ananda mudah-mudahan ya setidaknya lebih apa ya, lebih sehat lah dari sebelumnya. Itu doanya dikabul semua Pak itu. Amin. Ketika kami susah itu ya Pak, belum punya rumah, dia itu berdoa. Ya Allah, rumah gitu. Alhamdulillah bisa beli rumah. Masya Allah. Itu apa Pak, kan dia udah besar, adiknya udah besar kan, kalau boncengan itu kan nggak muat. Ya, Terus dia berdoa, ya Allah, mobil ya Allah, alhamdulillah loh, ijabah. Terus dia itu kami kan kalau pengajian tuh kami ajak kan Pak, karena dia dari kecil pokoknya saya nggak malu, saya ajak gitu, kegiatan apapun saya ajak. Nah, ketika pengajian itu ceritanya tentang orang-orang, kan ada orang pulang haji itu loh Pak. Nah, kan itu mengisahkan bagaimana berhaji gitu kan. Pulang-pulang itu dia itu bilang kah itu, saya kira kok apa kok nikah gitu. Dia bilang, kan bicaranya ya, nggak punya ya, Pak dia. ya, Bu. Gitu. Oh ya Allah, dia marah. Kah katanya, nikah nggak boleh masih kecil, kerja dulu gitu. Terus dia itu cari majalah Pak, majalah kan kami langganan majalah itu ya. Ada gambar Mekah itu loh Pak. Terus Jani nih mah nih Ipan mau nih katanya, mau Nah, mau Mekah, katanya gitu. Ya Allah, dia pengen ke Mekah. Jadi tiap hari itu doanya ya Allah Mekah, ya Allah Mekah. Alhamdulillah loh Pak, udah umroh. Alhamdulillah. Udah umroh sama Apa belum, saya, Bu? sama papanya, sama adiknya, berempat kami Pak. Habis pulang umroh itu langsung ada COVID tuh Pak. Habis tahun 2020 kemarin. Februari kami pulang umroh terus ada COVID itu. Ya. Di Ini gelombang mau terakhir ya, Bu. Mekah lagi Pak, katanya pengen ke Mekah. Kalau kan papahnya kerjanya di Kalimantan tuh. Nah, Kalau cuti papahnya itu, papa beli Mekah, maksudnya itu dia pengen ke Mekah, bayar. Jadi bahasanya dia beli Bapak, beli Mekah katanya gitu Pak. ya, ya. Bu, saran kami zaitun Ibu, Nggih. zaitun sama sama mengkudu. Ya, Untuk imun itu Pak, untuk ya, autoimunnya. Untuk yang apa itu, mengkudu sama zaitun itu. ya diminum, Bu. Tadi Oh, salah sudah ditambahin itu, Bu, untuk tambah. membantu apa namanya menekan alerginya, Bu. Mudah-mudahan bisa membantu. Amin, amin, amin. Ya. Turnuun Pak Agus ilmunya. Sehatnya, Bu. Nggih. Saya lanjut yang adik saya juga gitu, Bu. Alhamdulillah yang anak. Semuanya sukses bareng, sehat semuanya. Amin, amin. Bu Aisyah. Di kami yang kedua, alhamdulillah putranya sehat. Tidak sampai, kami berpikirnya waktu itu karena sering kejang dan lain sebagainya terganggu ya otaknya, sarafnya perkembangannya terganggu. Alhamdulillah berkembang dengan baik karena kita bantu dengan produk HNI. Ini yang alhamdulillah malah punya adik lagi ketiga, qadarullah dengan izin Allah baru 8 bulan, perkembangannya sangat bagus. Barokah HNI ya Pak, produk HNI. Insya Allah, Bu. Nah, demikian Pak Narto. Oke Pak, ada pertanyaan ini dari tadi ya. Bu Aisyah sudah tadi ya, masalah ginjal. Tadi sudah, kemudian ini dari Bu Ekawati, kalau gagal ginjal sudah pernah cuci darah, sebaiknya konsumsi apa? Dan satu lagi dari Bu Anjar, kalau penyakit asma dikarenakan apa sebabnya? Dua ini Pak, monggo.
Mulai dari yang asma, ya. Asma ini Bu, secara umum itu idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Namun diduga itu karena ya yang paling sering ya itu cemaran-cemaran bahan-bahan yang tambahan ya, seperti pewarna, pengawet, pemanis buatan ya dan lain sebagainya itu lebih memudahkan seorang untuk ini asma. Tapi kalau penyebab pastinya itu tidak diketahui dengan pasti, ya jelas dia imunitasnya menurun dan mudah berespon berlebihan terhadap antigen tertentu. Ya, maka alergi macam-macam ya asma itu bisa karena debu, rata-rata karena debu ruangan. Karena debu ruangan, maka ini pada orang-orang seperti itu, kalau dari ilmu kita medis itu ya mencegah dari cemaran Bapak Ibu. Kalau dia asmanya ketika dingin kambuh, ya jangan sampai kedinginan. Makanya pakai jaket, pakai pemanas misalkan. Boleh minum es berarti ya Pak? Iya. Kalau asmanya karena misalkan karena apa ya, debu ruangan, ya dia jangan mendekat kepada apa namanya tempat-tempat yang berdebu misalkan begitu. Nah, kalau dari HNI bagaimana? Ibu, Bapak, asma secara umum itu biasanya menimpa anak yang masih belum tumbuh ya sistem imunitasnya dengan baik, alias anak-anak. Seiring tumbuhnya usia, biasanya dia akan membaik secara pelan-pelan. Karena itu Bapak Ibu tetap semangat. Ya, kalau dari herbal HNI silakan pilih herbal-herbal hangat, herbal panas. Ya, ada boleh dipilih Truson, ya, Habatus Sauda, Gamat, ya, seperti itu boleh dipakai. Ya, kalau madunya ya pilih madu yang premi, Kambing ya. Susu kambing itu boleh. Terus yang kedua tentang gagal ginjal kronis yang sudah cuci darah. Bapak Ibu ada pengalaman yang cukup bagus di Dokter Iman untuk menangani gagal ginjal itu boleh dengan dihijamah, dibekam, ya. Dibekam secara rutin, ya, di titik ginjal, ya, titik ginjal dan seluruh tubuhnya, karena dia kan urium kreatinnya tidak bisa keluar dan meracuni seluruh area tubuh, ya, sehingga dia bisa dibekam di titik tertentu semuanya, seluruh area tubuh. Berapa seminggu sekali atau berapa kalau udah cuci darah itu Pak? Ya, saya lebih menyarankan lebih berapa Bu, tapi pilihan titiknya tidak usah terlalu banyak. Katakanlah 2-3 titik, tapi sering, katakanlah seminggu 2 kali atau seminggu sekali, tergantung tingkat apa namanya permasalahan ininya, ya. Terus yang kedua pilihannya boleh pakai zaitun, minum zaitun. Ya. Mungkin dua itu yang bisa kami sarankan dua itu, karena kalau misalkan konsumsi yang unsur kaliumnya tinggi, biasanya belum dibolehkan ya, yang berasal dari buah-buahan yang macam-macam boleh. Nah kita terhati-hati mungkin ya madu multi itu sama zaitun ya, karena pada orang apa namanya gagal ginjal ini kan purin ini sangat dibatasi ya. Konsumsinya itu ditakar, ditimbang, minumnya juga ditakar ya, dibatasi dan sebagainya. Nah itu memang kita lepas dari yang seperti itu ya, kadang-kadang memang ada cara-cara yang berbeda yang kadang-kadang orang dikarenakan sembuh bisa dengan cara itu. Kalau yang sudah pernah dialami oleh mentor kami, Dokter Irman. Kalau saya sendiri, mohon maaf, saya belum pernah sampai orang gagal ginjal yang kita bantu secara khusus. Kalau orang batu ginjal malah pernah. Batu ginjal, tapi ya tidak apa, dia sehat. Cukup pakai batu ginjal sama ginjal beda ya Pak? Belum? Beda ya, batu ginjal ya. Sama ginjal beda. Jika kalau gagal ginjal tuh ginjalnya sudah rusak itu. Oh, ngoten. Ya.
Kalau batu ginjal kan batu menutupi saluran kencing, bisa menumpuknya di ginjalnya atau di salurannya. Itu kalau dibiarkan juga bisa menyebabkan ginjalnya rusak. Oh, ada. Ginjal juga. Cuman ginjal kita ada dua ya. Kalau hanya sebelah saja yang rusak itu sebenarnya masih bisa terkompensasi oleh ginjal yang sebelah. Oh, gitu Kalau ya. rusak dua-duanya baru bermasalah. Begitu yang bisa kami jawab Bu Eko, mungkin belum memuaskan, nanti boleh konsultasi ke Dr. Irman atau mentor-mentor kita yang lain, atau ke mitra-mitra herbalis yang lain ya. Kalau yang herbalis murni ya seperti Ibu siapa yang dari Batam itu ya, kemudian ini Sabil, Pak Darmadi itu mungkin punya kiat-kiat yang jauh lebih ini daripada kami, nanti bisa kami hubungkan dengan beliau. Di HNI ini banyak saudara, banyak pakar, banyak mitra yang mentor yang bisa Bapak Ibu mintai konsultasi ketika dibutuhkan. Maka saran saya bagi Bapak Ibu yang ada masalah tentang produk ini, manfaatkan hari Selasa atau Kamis itu ya, yang konsultasi apa namanya dengan herbalis konsultan itu. Hari Selasa kayaknya setiap 2 minggu sekali di HNI TV, cukup lewat HNI TV, bagus sekali itu, bagus sekali lewat HNI TV. Kita tidak perlu ketemu, tidak perlu keluar rumah, tidak berbayar, cukup simak di situ, banyak pengetahuan di situ, eman kalau teman-teman. Ya kalau tidak bisa online ya direrun kembali kan banyak itu. Maka link-link HNI TV itu bisa dibuka-buka. Itu yang bisa kami sampaikan. Dr. Suwon, Pak Nato. Sudah jam 5, mau dilanjut atau dicukupkan, monggo. Ya, teman-teman, Pak Agus. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Untuk kesempatan sekitar 5 menit ya Pak. 5 sampai 10 menit. Kalau masih ada yang mau dikonsultasikan, kami persilahkan. Bisa langsung present atau langsung present mawon pesertanya semua. Ada banyak. Mau kalau yang masih konsultasi mau kami persilahkan. Kalau yang mau hamil itu Pak, program hamil itu gimana Pak? Pengen hamil itu loh. Apa resepnya Pak? Umurnya berapa Ibu? Nah itu tadi belum nanya. Semalam itu ke rumah beliaunya itu nanya ini aja Pak, beli minyak zaitun dulu Pak. Terus tanya berapa putranya? Oh, belum punya Bu. Gitu. Terus pingin sih Bu. Oh di herbal kami bisa. Tapi coba saya konsultasikan dulu dengan kami gitu Pak. Mungkin 30-an ke atas ya mungkin Pak. Jadi nanti datanya saja Ibu, umurnya berapa, berat badannya berapa, Gitu. terus apa namanya, kalau sudah, biasanya kan orang itu sudah pernah periksa Bu, harus kita pastikan yang punya masalah reproduksi itu suaminya atau istrinya gitu. Jadi nanti terapinya yang kita bantu jelas. Tapi secara umum kalau herbal yang bisa dimanfaatkan untuk yang suami itu ada pilihannya banyak ya, ada kurkumin habatus sauda, kemudian madunya bisa pakai madu premi, terus kemudian pakai truson, mustika darah gitu. Oke, banyak yang bisa kita pilih tergantung masalahnya. Kalau masalahnya mungkin spermanya nggak ada masalah, hanya kualitasnya bisa kita nambah dengan gama, susu kambing, begitu Ibu. Jadi nanti tergantung permasalahannya. Terus kalau untuk yang ibu-ibu, biasanya mohon maaf Ibu, kalau ibu-ibu masalah psikologisnya dominan deh biasanya. Dominan Gitu ya. harus kita udari dulu masalah, kita selesaikan dulu masalah psikologisnya, baru kita bantu dengan herbal yang ada. Bisa pakai mahkota darah, harumi, nanti pakai madu yang dipilih, seperti itu Bu. Hampir sama sih Bu, hampir sama. Tapi harus kita pastikan masalah kesehatan, masalahnya apa dulu? Apakah dari ibunya? Takutnya menyinggung perasaannya. Iya, makanya harus Bu, pelan-pelan beliau yang butuh. Kan tadi kalau beliau belum membuka diskusi sama jenengan ya mungkin belum. Kalau kemarin saya itu aja Pak, harumi sama ini
Tuson gitu, bapaknya Tuson, ibunya Harumi gitu. Kan tapi beliau masih ini apa? Ya Bu, nanti saya ke rumah Ibu lagi yang ibunya non itu, agamanya kan non, Bapak. Iya. Hmm, Oke. Itu dulu Bu yang bisa kami jawab. Mohon maaf. Pak. Nanti kalau tahu masalah detailnya baru bisa diskusi lebih panjang insya Allah. Ada nomor HP-nya tahu Pak Agus tuh? Ada. Berapa Pak? Saya 081 Oke. 22 2 736 736 8939. 8939. Iya. Pak Agus tuh di mana tuh dalamnya? Jogja apa di luar Jogja? Sukoharjo Bu, Solo. Oh, Sukoharjo. Ibu mana tuh Bu? Pulau Kasongan, Bantul. Oh, Ya, mentornya anu ya, mitranya Pak F ya. ya betul. Betul. Oke, iya, Bu. Siap, siap. Ya. Saya baru, Pak, maksudnya baru aktifnya loh. Sebenarnya udah kenal HN ini udah lama sih. Cuman kita pakai kebetulan kemarin pas ada Mbah Covid itu tuh, Pak. Nah, itu kan suami saya kan waktu itu sakit kan, kalau sakit diperiksa kan reaktif. Nah, kemudian saya kasih itu apa namanya procumin, terus pahit sama apa itu yang extra food itu loh, Pak. Iya. Ya alhamdulillah itu pengaruh juga ke ini loh Pak. Suami saya ketika divonis gitu satu keluarga itu melu loro. Anu mungkin apa ya? Jadi kayak imunnya jadi semua itu. Tapi alhamdulillah minum itu cuma sehari terus alhamdulillah udah baik. Masya Allah. Iya, Bu. Alhamdulillah. Saya juga lulusan COVID kok, Bu. Begitu dulu untuk Bu Aisyah mungkin. Ya, matur nuwun. Masih ada satu Pak Agus. Ya. Dari Bu Nita. Kalau untuk yang ada gejala gangguan mental, lupa, suka panik, susah menyampaikan apa yang dipikirkan, itu bagaimana Pak? Mungkin ada. Ya, baik. Ini ibunya bisa buka mic nggak ya? Bu Nita, mungkin bisa open mic, bisa langsung. Iya Pak. Ya, silakan Bu. Maksudnya bagaimana Bu? Suka lupa dengan orang yang ada di sekitar itu siapa. Kemudian apabila berkumpul dengan orang-orang yang banyak itu suka panik Pak. Susah menyampaikan isi hatinya. Jadi ngomongnya agak susah juga gitu. Sudah lama Ibu kejadiannya? Ya 3 tahunan lah. Oke. Sudah dikonsultasikan ke psikiater Bu? Belum Pak. Belum ya? Baru sudah sangat mengganggu atau belum Bu? Belum sih. Cuman ya itu suka panik kalau kumpul dengan orang-orang banyak gitu. Anak, dewasa atau orang tua Bu? Orang tua Pak. Orang tua ya? 50-an lah. Oh. Ini kalau mengali apa ya Bu? Ya, apa yang jenengan sampaikan, ya beliau sudah mengarah ke gangguan psikologi ya Bu ya, bisa ke arah apa ya? Psikosis kalau istilah kita ya, psikosis ringan lah ya. Mungkin itu bisa karena rasa rendah diri yang dalam waktu lama. Karena orang tua itu kadang-kadang ada masalah rendah diri Bu, rendah diri, merasa kurang tidak bermanfaat lagi, sehingga dia ada depresi ringan itu Bu, depresi ringan. Kalau saran kami, mohon maaf, selain dikonsultasikan ke psikolog dulu saja, kalau saya psikolog dulu, jangan ke psikiater dulu, ke psikolog dulu. Kemudian kalau herbal yang mau digunakan untuk menumbuhkan mood itu paling bagus ada kopi sevel ya, nanti tambahin madu boleh, mohon maaf madu, mengkudu ya, tambahin mengkudu, boleh pakai pegagan juga Bu, ditambahkan pegagan begitu, sambil sangat bagus dibekam Ibu. Makanya kami tadi baru pelatihan sama teman-teman itu,
kita belajar bekam ya untuk keluarga kita sendiri. Itu insya Allah cukup membantu Bu Nita. Kalau mau diaplikasikan, dicoba itu dulu, kemudian kita amati perkembangannya seperti apa. Pakai susu kambing kita juga bagus Bu. Kalau lansia mungkin pilihannya yang skim. Jadi susu kambing itu juga mood booster. Susu kambing, kemudian mengkudu, pegagan, itu bisa mood booster, bisa menumbuhkan mood yang lebih stabil, rasa nyaman, gitu. Seperti itu. Kalau untuk permasalahan-permasalahan yang lain, mungkin psikolog atau psikiater lebih bisa menggali Bu, untuk mengurai permasalahan. Nah, saran kami mungkin bekam. Kalau bekam itu bisa juga untuk membantu tahu apabila ada permasalahan lain. Permasalahan lain yang kami maksud mungkin kalau ada gangguan dari jin atau semacamnya, itu dengan hijamah bisa. Kalau daun bijaranya bisa diambil dari green kalau dikersake. Begitu dulu ya Bu Nita yang bisa kami atur ke. Nggih, Pak. Terima kasih. Nah, Dari Pak Yapi Ali Budin, untuk tangan yang sering kesemutan gimana nggih? Konsumsi herbalnya apa? Bapak tangan yang sering kesemutan umurnya berapa Bapak? Yang Pak Ali bisa matur langsung. Pak Yapi? Pak Yapi nggih, Pak Yapi. Bisa buka mic Pak Yapi. Kalau tidak, silakan pastikan, mohon maaf ya Bu ya, Pak, kolesterolnya berapa, ya asam uratnya berapa. Nah, ini untuk mengetahui ya. Kalau jenengan bisa diagnosis telapak tangan, bisa diagnosis iris mata, itu lebih baik lagi lidah itu. Nanti bisa sedikit membantu mendetek permasalahan kesehatannya. Dan kalau dari herbal kita ya pilihannya sangat banyak Pak. Gamat jangan dilupakan. Gamat sama susu kambing itu jangan dilupakan. Kemudian untuk herbal pilihannya boleh ya, boleh pakai pegagan, kemudian bitua, tambahan yang lain. Itu Pak Narto. Kalau detoknya lihat ini ya, detoknya boleh pilihannya banyak sekali untuk detoksifikasi. Karena kadang-kadang permasalahannya karena perutnya sudah sangat ini ya, sangat banyak toksit, ya perlu dikeluarkan dulu. Nah, boleh memakai ada langsingin, ada biosir saran kami lah ya, biosir ditambah dengan zaitun, ditambah dengan madu gitu untuk detoknya. Saya pikir itu dulu Pak yang bisa kami atur untuk Pak Yafi. Oke, matur nuwun. Mungkin cukup nggih Pak? Jam 7. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Mungkin untuk sementara kita cukupkan pertemuan kita di hari ini atau di sore hari ini. Mudah-mudahan kita di minggu depan masih selalu ada agenda dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan terima kasih yang atas kehadirannya. Mungkin kita akhiri, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya yang sebagai pengantar, apabila banyak kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul,